Orang tua jangan pemarah, anaknya salah naik darah. Kalau orang tua pemarah, anak jauh rezeki susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarga dalam keadaan tenang, nyaman, dan damai. Mudah-mudahan masa pandemi ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya rindukan dan sangat saya cintai bersama ya. Sangat rindukan karena sudah lama kita tidak bertatap muka secara langsung karena situasi yang tidak memungkinkan ya, karena kita harus menjaga protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak, mari kita belajar bersama menjadi orang tua hebat ya, saling sharing ya. Kalau kita ingin mahir mengendarai mobil, kita bisa kursus di tempat kursus setir mobil. Kalau kita ingin bisa mengendarai pesawat, kita bisa sekolah di jurusan penerbangan pesawat. Kalau kita ingin menjadi guru, kita bisa kuliah di jurusan pendidikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin menjadi orang tua hebat? Nah, tidak ada tempat kursusnya, tidak ada sekolahnya, ya. Nah, marilah kita pada kesempatan ini kita jadikan betul-betul wadah bagaimana kita bisa menjadi orang tua hebat, orang tua yang bisa membawa anaknya sebagaimana fitrahnya. Anak adalah anugerah ya. Sehingga jangan sampai karena keteledoran orang tuanya tidak bisa mengasuhnya, yang tadinya anugerah akhirnya menjadi musibah. Nah, ini harus kita pelajari bersama. Menjadi orang tua itu kita itu harus bisa mengontrol emosi, atau bahasa kita sehari-harinya itu tidak marah dengan siapa, kalau dengan anak-anak. Jadi sebetulnya kalau orang tua itu masih marah dengan anak-anak, marah yang karena tidak bisa mengontrol emosi, itu sebetulnya belum siap menjadi orang tua ya. Nah, mari kita pahami bersama ya. Kita kenali anak-anak kita ya. Bagikan botol seperti yang terlihat di layar. Di sebelah kiri ada botol, di sebelah kanan pun ada botol. Tetapi dua botol ini cara membukanya berbeda. Nah, ada yang dibukanya itu dengan tutupnya diputar, tapi ada yang lain botol itu cara membukanya tidak dengan diputar, tapi dengan ditarik. Kalau kita tidak memahami, maka sudah tenaganya terkuras, tutupnya tidak terbuka, botolnya rusak. Sama dengan kalau kita tidak mengenali bagaimana tahapan perkembangan berpikir anak-anak kita. Kita sudah capek, nyeri hati, ya, sakit hati, anaknya sedih atau bahkan malah membenci kita, capek segala-galanya. Nah, oleh karena itu mari kita kenali bersama
Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa secara spiritual anak-anak kita itu kalau di agama itu dia belum balik ya, belum balik. Jadi orang yang belum balik itu dia itu suci ya, bahkan ada yang mengatakan kalau dia belum balik kemudian meninggal maka dia masuk surga karena tidak dihitung dosa perbuatannya ya kalau belum balik. Nah seperti anak-anak kita ya, anak-anak kita yang masih balita, yang masih usia PAUD, nah itu dia masih suci. Orang yang suci itu dia dekat dengan Tuhannya ya. Anak-anak kita itu dituntun langsung oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Ya, coba kita simak. Menangis. Menangis itu banyak yang membuat orang tua itu kadang lepas kontrol emosinya ya. Marah-marah, ada yang akhirnya memukul karena anaknya tidak berhenti menangisnya dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, menangis itu adalah sarana Allah mendidiknya langsung pada anak-anak kita. Kenapa? Anak yang menangis itu dia itu hatinya sedang dilatih ya. Dilatih untuk apa? Untuk dia itu punya perasaan. Jadi anak-anak kita yang menangis itu kita harus yakin bahwa kelak dia akan menjadi orang yang perasa ya, sayang kepada orang tuanya, punya rasa kepada kakak adiknya, kepada tetangga-tetangganya, begitu. Jadi anak kecil yang jarang menangis ya, itu justru hatinya dia itu keras, tidak lembut ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada anak menangis, kita tidak usah panik atau bahkan tadi lepas kontrol emosi ya. Disyukuri ya. Dia sedang dilatih hatinya biar lembut. Berikutnya, bermain tanah. Anak-anak kita kalau kita lepas ya, dia diberi kesempatan bermain di sekitar rumah kita. Coba dilihat aja, dia akan mendekati tanah. Ya. Dia kalau ditanya juga nggak tahu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, tidak usah panik kalau ada anak. Dia senang bermain tanah. Kenapa? Karena dia sedang dididik oleh Tuhannya. Bahwa dia diciptakan dari tanah, kelak dia juga nanti akan kembali ke situ, ke tanah tempat dia diciptakan. Nah, jadi tidak usah over emosi ya. Kalau ada anak sedang bermain tanah, kita dampingi, kita ajak ngobrol dia mau main apa, mau dibuat apa dan sebagainya ya. Nah, berikutnya, anak itu tidak punya dendam, sering berantem, tapi coba lihat sejenak, si A dengan si B berantem, tetapi beberapa menit bahkan detik ya, dia bermain lagi. Bahkan kadang orang tuanya yang anaknya sudah rukun, sudah main lagi, orang tuanya yang belum terima. Ora usah dolanan meneh karo si A, nah, misalnya gitu ya, nggak usah main lagi dengan si A gitu. Orang tuanya yang mengajarkan dendam, anaknya padahal dia setelah bertengkar dia bermain bareng lagi. Oleh karena itu tidak usah sampai berlarut-larut orang tua kalau anaknya itu berantem ya.
kita ajak ngobrol saja, kenapa Pak adik mukul dia dan sebagainya ya. Diajak ngobrol biar dia mengungkapkan perasaannya, dilatih untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga nanti setelah dewasa kalau dia ada masalah, dia tidak dengan secara fisik menyelesaikannya, tetapi dengan argumen-argumen. Berikutnya ya. Nah, anak kita itu dia tidak pernah menyimpan untuk besok. Jadi anak kita itu kalau kita kasih uang hari ini 5.000, habis 5.000 itu, kasih 10.000, habis 10.000, karena dia memang tidak pernah menyimpan untuk besok ya. Ini sejalan sebetulnya dengan ajaran tuntunan Nabi kita ya. Jadi Nabi kita itu hartanya itu secepatnya itu harus disedekahkan, harus diinfakkan kepada yang berhak menerima, gitu ya. Berikutnya, cepat membuat dan merusak ya. Jadi kita kadang melihat anak kita itu dia menata sendiri, menyusun sendiri, dirobohkan sendiri. Nah, itu memang ini konsepnya itu, jadi sedang dididik bahwa semua di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya akan sirna dan rusak binasa. Anak kecil kita itu sebetulnya bisa menjadi pelajaran buat kita ya, sehingga kita tidak perlu dengan emosi menanggapinya gitu ya. Mudah-mudahan beberapa hal tadi bisa membuat kita tenang ya. Jadi tidak usah panik kalau anak kita menangis ya, anak kita sedang bermain tanah, anak kita sedang berantem ya, habis banyak ya, tidak memikirkan buat jajan besoknya dan sebagainya, atau kita menyebutnya mungkin yang merusak ya, tetapi bukan berarti kita tidak panik membiarkan, kita tetap mendampingi tetapi dengan sabar gitu ya. Nah, jadi harapannya setelah Anda memahami hal-hal tadi yang sering dilakukan oleh anak, kita tidak marah, kita bisa menahan diri ya. Mengingat-ingat jangan sampai marah kalau dengan anak-anak. Kenapa? Karena marah dengan anak mudaratnya lebih banyak ya. Justru harapan kita itu tidak tersampaikan ya kalau kita dengan keadaan marah. Misalnya mau mengajarkan membuang sampah pada tempatnya, tapi dengan mata melotot, wajah merah, suaranya kencang, nah itu anak dia justru merasa takut, atau istilahnya itu limbiknya tidak bekerja di otaknya, itu yang bekerja adalah otak reptilnya. Jadi kalau kita bentak-bentak, dia tidak mikirin kita mau ngomong apa, enggak. Dia mikirnya itu saya mau diapain ya. Jadi dia pengennya lari. Jadi sia-sia sebetulnya kalau kita marah dengan anak. Justru cara kita marah itulah nanti yang akan ditiru oleh anak-anak. Oh, kalau marah itu ternyata harus membusungkan dada, suaranya kencang, matanya melotot dan sebagainya ya. Jadi diingat, jangan marah kalau dengan anak-anak. Nah, sekaligus apa manfaatnya kalau kita tidak marah dengan anak? Jadi ada penelitian bahwa ternyata jika orang tua atau orang dewasa di sekitar anak itu bisa menahan marahnya, atau dengan kata lain dia bisa mendampingi dengan kasih sayang, tidak dengan marah, itu ternyata luar biasa. Kecerdasan anak kita itu
bisa berlipat-lipat ganda. Ya. Modalnya apa? Sederhana, tidak marah. Ini ya. Jadi saya akan jelaskan ini penelitian neurologi ya, atau sel-sel saraf. Jadi ini, nah yang kursor saya gerakkan ini adalah sel saraf atau sel otak nih. Jadi ada yang panjang ini namanya yang pendek ini dendrit, yang panjang axon ya. Ini satu sel, ada inti sel, ada axon yang panjang, ada dendrit yang pendek, yang dia nanti menyambung dengan axon dari sel-sel saraf yang lainnya. Semakin cerdas anak itu, semakin banyak selnya. Kalau orang Jawa bilang semakin semrawut ya, sambungannya itu, jaringannya. Nah seperti ini nih. Ini anak cerdas ini. Jadi dia antar selnya itu sambungannya banyak. Atau kalau di istilah syaraf itu sambungan itu sinap ya. Jadi sinapnya banyak. Nah ini jadi kalau diceritakan begini, anak lahir ya, anak lahir diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah sel saraf yang sama, yaitu antara 100 sampai 200 miliar sel saraf otak. Jadi tidak bisa dihitung dengan kasat mata, memang harus dengan mikroskop ya. Ini ada miliaran sampai 200 miliar anak baru lahir ya. Sama semuanya, baik tukang beca, anak presiden, anak pedagang, anak nelayan, semuanya antara 100 sampai 200 miliar sel otak. Nah ini kalau kita bisa mendampingi anak dengan kasih sayang, tidak dengan marah, yang 200 miliar tadi ya, yang lahir dia diberi 200 miliar itu bisa menjadi 10 triliun. 200 miliar sel saraf, kalau orang tuanya bisa mendampingi dengan kasih sayang, itu bisa menjadi 10 triliun. Bayangkan, semakin banyak selnya, semakin cerdas anak kita. Modalnya sederhana, tidak marah kalau dengan anak-anak. Susah memang, ya, tetapi itulah tantangannya. Makanya ayo ikuti terus ya, seri menjadi orang tua hebat dari kami. Itu ya, jadi dengan modal kasih sayang. Jadi tidak marah kalau dengan anak. Kalau misalnya anak kita ya, tembok kita sudah kita cat dengan cat yang mahal ya, anak kecil sudah masuk PAUD, dia sudah bisa pegang krayon, dia biasanya mendekati tembok, bapaknya tahu, oh ini anak mau mencoret-coret tembok ini. Tetapi kalau dengan kasih sayang, adik mau apa? Mau gambar pak? Gambar di mana? Gambar di tembok. Gambarnya di kertas ya. Aku pengennya di tembok pak. Kertasnya saya tempel di tembok. Nah, dengan kasih sayang seperti itu ya, yang tadinya 200 miliar bisa menjadi 10 triliun. Tetapi ingat, jika kita melakukan satu bentakan saja, kita membentak anak, satu bentakannya itu 1 miliar sel otaknya rusak. Ya, 1 miliar sel otaknya rusak kalau kita membentak. Apalagi kalau dengan kekerasan, dengan pukulan, tamparan,
Kalau orang Jawa itu ada yang ditempong, dijewer dan sebagainya. Itu kalau orang tuanya betul-betul dengan emosi itu, dengan kekerasannya itu, 10 miliar sel otaknya rusak. Bayangkan Bapak Ibu, diberi modal 200 miliar, setiap hari dibentak oleh orang tuanya, 1 miliar rontok, 1 miliar rontok, tambah gede, anak tidak tambah pinter, malah tambah pelompang-pelompong, ya, malah tambah seperti orang bego. Tambah besar malah tidak tambah berani, tambah jadi pemalu, tambah jadi pendiam dan sebagainya. Mengapa? Orang tuanya salah mengasuhnya, karena tidak memiliki ilmu pengasuh. Nah, mudah-mudahan dengan gambaran seperti ini Anda bisa menahan diri untuk marah kepada anak. Kalau Anda terhasrat muncul rasa ingin marah kepada anak, ingat, marahnya Anda tidak akan membuat anak Anda lebih cerdas, malah justru akan membunuh bakat dan potensi anak-anak kita. Jangan marah kalau dengan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bisa membanggakan kita semuanya. Sampai berjumpa lagi di parenting berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.